apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu kembali dengan saya adik-adik, dan saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita mau bernyanyi dulu ya. Kita katakan dari terbit matahari. Semuanya saya undang untuk lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami bisa bertemu kembali meskipun melalui via online. Kami sangat bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kami yang begitu sempurna. Saat ini kami menyerahkan ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami ini. Amin. Nah adik-adik, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Saya undang adik-adik untuk mengambil Alkitabnya, dan marilah kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Perjanjian Lama, yaitu Daniel pasal yang ke-6. Kakak akan baca ya, tapi mungkin tidak semua. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dulu ya. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Nah adik-adik, itu saja untuk firman Tuhannya, dan kakak lanjutkan untuk cerita ya. Mari kita saksikan. Nah adik-adik di rumah sudah tahu bahwa hari ini kakak akan bercerita tentang Daniel. Nah di sini kisahnya ditulis bahwa Daniel adalah merupakan salah satu pejabat tinggi adik-adik ya, yang dipercayakan oleh Raja Darius, dan dia memiliki roh yang sangat hebat ya dibandingkan dengan yang lain, sehingga dia merupakan salah satu yang sangat disenangi oleh raja.
Raja Darius sangat kagum dengan si Daniel ini. Nah, adik-adik, ternyata Daniel ini adik-adik dia memiliki kesetiaan kepada Tuhan, ya. Dari selama dia memiliki kedudukan, bahkan sebelumnya dia diketahui adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhan, di mana dituliskan di dalam Daniel pasal yang ke-6 ini, dia selalu berdoa adik-adik. 3 kali sehari dia memberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, melalui doa dia bisa mengungkapkan segala apa yang menjadi kesusahannya. Bahkan juga melalui doa si Daniel ini adik-adik bisa bersyukur kepada Tuhan untuk segala perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga dengan melihat Daniel yang sangat setia, maka teman-temannya adik-adik iri kepadanya, sehingga mereka mencari celah supaya si Daniel ini adik-adik bisa tidak dipercaya lagi oleh Raja Darius, sehingga mereka memujuk Raja Darius supaya memberikan perintah supaya dalam waktu yang lama biarlah semua orang hanya menyembah kepada Darius saja, tidak boleh kepada yang lain. Sehingga akhirnya Raja Darius memberikan perintah itu bahwa semua orang yang ada dalam kerajaan harus menyembah kepadanya, yaitu kepada si Darius, tidak boleh kepada yang lain, ya. Jadi akhirnya adik-adik, apa yang dilakukan oleh si Daniel ini? Apakah dia melupakan Tuhan? Apakah dia takut kepada Raja Darius dengan perintah itu? Ada yang tahu? Ya, pasti ada yang tahu ya. Dan ternyata adik-adik, yang terjadi adalah Daniel tetap setia kepada Tuhan. Meskipun Raja Darius sudah memberikan perintah bahwa tidak ada seorang pun yang menyembah kepada yang lain selain kepada saya. Tetapi kita lihat di sini bahwa Daniel dia tetap setia kepada Tuhan yang benar adik-adik. Sehingga akhirnya kata Raja Darius, barang siapa yang tidak setia dan tidak menyembah kepada saya, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan karena Daniel ini adik-adik setia kepada Tuhan, dan akhirnya dia tidak setia, tidak mengikuti perintah raja, maka akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik. Siapa di sini di antara adik-adik yang sudah pernah langsung melihat singa, berhadapan dengan singa, atau melihat di kebun binatang? Ada nggak ya? Nah, kalau belum, ini singanya adik-adik. Ini singanya serem ya. Mukanya aja seram loh singanya. Bulunya banyak nih. Nah, ternyata si Daniel dimasukkanlah ke dalam gua singa adik-adik, karena dia tidak menurut kepada perintah raja. Dan apa yang terjadi? Nah, singa ini senang dengan daging kan? Nah, apa yang terjadi? Ya, ini sangat luar biasa. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, maka Tuhan yang Maha Kuasa itu menutup mulut singa ini, sehingga si Daniel tidak digigit sedikit pun adik-adik oleh singa ini, karena Tuhan menolong si Daniel, karena dia setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, apa sih penghalang adik-adik untuk menyembah Tuhan saat ini? Kadang-kadang kita itu lupa dengan Tuhan. Ada penghalangnya apa? Selama di rumah terus-menerus, penghalang kita adalah menonton televisi,
bahkan juga main handphone sepanjang hari, ya, melupakan Tuhan, sehingga tidak lagi mengingat kepada Tuhan yang benar seperti halnya Daniel. Nah, adik-adik, saat ini mari kita belajar dari kehidupan Daniel untuk tetap setia kepada Tuhan apapun kondisinya, apapun kesulitan yang adik-adik alami saat ini. Tidak bisa keluar rumah, harus bersabar-sabar dulu, ya. Ada maksud dan rencana Tuhan adik-adik, ya. Dengan banyak-banyak di rumah, maka Tuhan mengharapkan kita juga harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak membaca firman Tuhan, ya, merenungkan semua perbuatan Tuhan yang hebat atas kehidupan kita. Nah, belajar dari kehidupan Daniel. Nah, itu saja adik-adik cerita untuk hari ini. Tetap setia ya kepada Tuhan, ya. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah dari Ratapan. Dari Ratapan itu dari Perjanjian Lama adik-adik. Ratapan pasal yang ketiga ayat 24. Kakak akan baca ya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekali lagi, Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi adik-adik, mohon dihafal ya ayat hafalannya. Berharap terus kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berharap bahwa di masa-masa sulit ini, di masa-masa kita di rumah, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena ada rancangan Tuhan yang sangat indah bagi saya dan adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini. Engkau telah memberkati kami selama di rumah. Engkau terus memberikan kesehatan kepada kami, mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Bahkan melalui cerita hari ini, kami belajar dari kehidupan Daniel untuk tetap setia kepadamu. Apapun kondisi yang kami alami, kami harus tetap bertahan. Bahwa Tuhan juga memiliki rencana dan rancangan yang sangat indah dalam kehidupan kami. Berkatilah adik-adik Bapa, Engkau jaga dan pelihara mereka. Bahkan Tuhan juga yang memberikan masa depan yang terbaik. Tuhan juga yang memberkati setiap orang tua. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha maupun dalam pelayanan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami kepadamu. Biarlah namamu yang selalu kami agungkan, kami tinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Mari kita katakan Daniel di gua singa. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.